Halo, selamat pagi universe kalian. Ini adalah podcast komunikasi Roll the Scene bareng aku Fai dan teman aku. Hai, aku Elsa. Kita berdua akan menemani waktu universe kalian 10-15 menit ke depan. Jadi beberapa hari ini aku kepikiran salah satu film Indonesia nih yang menurutku bagus banget deh. Soalnya isu yang dibawain cukup sensitif. Kasusnya ada di dekat kita loh, tapi kita sendiri nggak sadar kalau kasus itu ada loh. Wah, film apa tuh? Jadi penasaran deh. Nah, topik yang pengen kita bahas nih, salah satu film terbaik Indonesia yang berjudul Penyalin Cahaya yang rilis tahun 2022, garapan Kak Wegas Banuteja, yang dimana berhasil memborong piala FFV dan mewakili Indonesia di Festival Film Busan 2021 di Korea Selatan. Wah, keren banget nih. Beberapa nominasinya itu antara lain adalah pemeran utama pria terbaik yang diraih oleh Chico Kurniawan, pemeran pendukung pria terbaik yang diraih oleh Jerome Kurnia, penyunting gambar terbaik yang diraih oleh Ahmad Yuniardi yang bekerja keras di balik suksesnya film ini. Topik yang dibawain oleh film ini juga cukup sensitif loh dan cukup tabu untuk dibahas. Yang dimana film ini berfokus kepada seorang karakter yang bernama Suryani, seorang mahasiswa yang mengikuti kegiatan teater yang bernama Matahari. Dan pada suatu hari saat merayakan kesuksesan teater tersebut, Suryani mendapat sebuah masalah di mana foto-foto dia saat mabuk tersebar di Instagram dan menjadi salah satu korban pelecehan seksual. Wah, ngeri juga ya. Di film ini juga berfokus bagaimana perjuangan Suryani mengungkap pelaku di balik nasib malang yang ia alami bersama teman-temannya. Isu yang diangkat juga pada kasus ini juga sangat relate dan banyak terjadi di mana-mana, seperti tindak kasus pelecehan seksual di kampus, di mana korban tidak berani untuk speak up tentang masalah yang ia alami. Akting Shenina Cinnamon yang berperan sebagai Suryani juga sangat totalitas, di mana ia mencari dengan detail dan teliti pelaku di balik nasib naas yang ia terima. Mulai dari mengumpulkan bukti-bukti seperti histori perjalanan netcar, mengumpulkan bukti CCTV, dan sampai melakukan hacking ke beberapa teman-teman yang ia curigai ia sebagai pelaku loh. Menurutku, hal yang paling buat aku deg-degan sepanjang film adalah scene di mana Suryani mulai melakukan hacking di warnet, tempat di mana anak-anak kampus biasanya ngerjain tugas atau sekedar ngeprint skripsi deh. Soalnya itu kalau kita mindahin data nih dari komputer ke laptop itu nggak butuh waktu yang singkat loh. Nah iya bener banget, yang lebih gongnya lagi nih ya, dia dibantuin sama temannya sendiri dengan imbalan Suryani ngambilin hasil skripsi anak-anak kampus temannya sendiri loh buat dijual. Parah banget sih menurutku. Aduh iya bener sih. Kalau menurut kamu, scene favorit kamu yang mana? Kalau aku sih scene dimana Suryani mencoba untuk mabuk kembali. Dia pengen tahu apakah dengan porsi yang sama ia minum saat acara itu bisa buat mereka gak sadarin diri. Terus suasana kamarnya juga diubah seolah-olah itu ada di dalam acaranya, dan itu buat Suryani sadar bahwa kadar alkohol yang ia minum tidak cukup untuk membuat ia jadi kobam. Nah iya, di situ tuh Suryani kelihatannya frustasi banget deh buat nyari pelakunya, sampai nyoba mabuk lagi. Niat banget sih. Selain itu, film ini juga menurut sudut pandang aku sebagai anak komunikasi. Anak komunikasi banget. Iya, mulai dari penulisan cerita, directing, sinematografi, production, dan desain, custom and makeup, dan terakhir sound and musik. Di film ini buat benar-benar sangat sempurna. Dari semua itu, aku paling suka sama musiknya sih. Menurut aku, film ini benar-benar ngebantu kita buat masuk ke dalam filmnya melalui musiknya itu. Wah iya lagi, tapi dibalik itu semua film ini juga terkena salah satu kontroversi nih. Wah, kontroversi apa tuh? Nah, menurut dari sumber yang aku baca nih, diduga salah satu kru film Penyalin Cahaya tersebut terkena kasus yang menurutku sangat nggak masuk akal sih. Gila, maksudnya gimana tuh?
Salah satu kru film Penyalin Cahaya diduga terkena kasus pelecehan seksual di masa lalunya. Gila sih, film ini terinspirasi dari kisah nyata diri sendiri kah? Dan lebih gongnya lagi, pihak rumah produksi Rekata Studio dan Kaniaga Picture mencoret nama kru tersebut dari kredit film Penyalin Cahaya dan menegaskan nih bahwa kru tersebut tidak menjadi bagian dari produksi. Parah. Terus reaksi publik saat kontroversi ini muncul ke permukaan gimana? Nah, netizen Indonesia ini terbagi menjadi dua kubu loh. Ada yang memilih untuk memboikot film ini dan meminta agar penghargaan FFI-nya dicabut. Mengingat film ini berfokus tentang pelecehan seksual. Tapi di sisi lain ada juga netizen yang berpendapat bahwa film ini adalah hasil kerja keras seluruh tim dan tidak seharusnya seluruh tim yang terlibat pada film ini terkena imbasnya. Aku sih setuju ya, tim yang lain gak harus menanggung hal yang dilakukan orang lain. Mengingat film ini sangat-sangat bagus loh dan masuk top tier film terbaik aku sih. Tapi netizen juga yang memilih untuk memboikot film ini juga tidak sepenuhnya salah. Menurutku, film yang mengangkat kasus pelecehan seksual tidak seharusnya terjerat kasus seperti ini. Yang dimana di dalam film ini kita tuh diceramahin tentang dampak dari pelecehan seksual, tapi krunya sendiri terlibat. Aksi gerakan untuk memboikot film ini juga menurutku terlalu berlebihan sih. Film ini layak dapat panggung di mata dunia. Setuju, film ini membantu kita melihat bagaimana sudut pandang korban pelecehan seksual yang hidupnya serasa tidak tenang, tidak aman, dipenuhi ketakutan, apalagi pelaku di balik film ini adalah orang yang berkuasa, orang yang berada, sampai kasusnya sendiri menutup kasusnya dan menyalahkan korbannya. Aku sih sedih ya, kenapa di saat terjadi kasus pelecehan seksual harus perempuan yang disalahkan? Kenapa hanya perempuan yang disudutkan? Makanya pakai baju yang benar. Makanya jangan bergaul sama cowok-cowok. Pasti ceweknya yang genit duluan. Makanya jangan keluar malam dong. Semua pernyataan itu merupakan bentuk victim blaming, yaitu menyalahkan korban atas pelecehan yang ia alami. Padahal tanggung jawab sepenuhnya itu ada di pelaku, bukan di korban. Pasti dia yang genit duluan. Tidak ada alasan apapun untuk membenarkan pelecehan. Tindakan pelecehan ada keputusan pelaku, bukan reaksi terhadap korban. Coba lihat pakaiannya, seksi gitu, pantas aja. Pelecehan bisa terjadi pada siapa saja, tidak peduli apa jenis pakaiannya. Yang salah adalah pelaku, bukan korban. Makanya jangan keluar malam dong. Semua orang berhak merasa aman, kapanpun dan dimanapun. Waktu dan tempat tidak membenarkan kejahatan dan kata-kata yang paling sering muncul itu. Kalau beneran korban, kenapa baru ngomong sekarang? Menceritakan hal yang membuat kita trauma itu nggak gampang. Ada rasa takut, malu dan takut dihakimi. Sering membuat korban butuh waktu lama untuk berani berbicara. Bener banget nih Elsa. Tadi adalah salah satu statement yang paling banyak dijurusin kepada korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana dan kapan saja. Tak peduli kamu mau pakai baju setertutup apa nih, maksud aku. Perilaku tersebut tidak dapat diberikan pembelaan sedikit pun, apapun alasannya. Nah Fai, menurut data dari Komnas Perempuan nih yang aku cari dari tahun 2019 sampai 2021, terlihat penurunan kasus yang di tahun 2019 tercatat 5.509 kasus pelecehan seksual dan menurun di 2021 menjadi 4.660 kasus. Nah, penurunan ini akibat perubahan di lembaga layanan selama COVID-19 yang menghambat akses pelaporan. Dan pada tahun 2021, 2023, dan 2024 terjadi lonjakan drastis pada 2023 yang menyentuh 15.621 kasus dan 2024 17.305 kasus. Kasus menunjukkan peningkatan kesadaran korban untuk melapor serta diperluas untuk sarana pelaporannya yang sebelumnya terkendala oleh COVID-19.
Lonjakannya meningkat karena tingkat kesadaran korban juga sudah sangat meningkat. Sudah banyak korban yang berani untuk menyuarakan apa yang ia alami dan memberikan keadilan bagi dia, dan tak lupa juga dengan menghukum pelakunya. Buat kamu nih yang lagi dengerin kita, aku punya beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menghindari tindakan pelecehan seksual. Antara lain ialah 1. Selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Perhatikan siapa saja yang ada di dekatmu, hindari tempat sepi atau terpencil. 2. Pilih rute yang ramai dan terang. 3. Bagikan lokasi real time kepada teman atau keluarga. 4. Usahakan tidak berjalan sendiri. Ajaklah teman atau keluarga, terutama saat malam hari. 5. Jika Anda merasa dalam bahaya, masuklah ke dalam sebuah toko yang terlihat ramai. 6. Siapkan kontak darurat, catat nomor layanan bantuan, misalnya Sapa 129 di Indonesia atau polisi setempat. film Penyalin Cahaya karya Wegas Banuteja adalah salah satu film Indonesia terbaik yang mengangkat isu pelecehan seksual di lingkungan kampus dengan cara yang berani dan menyentuh. Film ini berfokus pada perjuangan Suryani yang diperankan oleh Shenina Sinamon dalam mengungkap pelaku pelecehan yang ia alami dengan sinematografi, alur cerita, akting, musik, hingga desain produksinya yang sangat kuat. Penyalin Cahaya berhasil meraih banyak penghargaan termasuk di Festival Film Indonesia dan mewakili Indonesia di Festival Film Busan. Wah, keren banget sih ini. Namun, film ini juga tak terlepas dari kontroversinya karena dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu kru yang membuat rumah produksi mencoret nama kru tersebut di dalam kredit film. Terlepas dari kontroversinya, film ini tetap sangat penting karena membuka mata banyak orang tentang realita korban pelecehan seksual, budaya victim blaming, dan kesulitan korban untuk bersuara. Data terbaru menunjukkan peningkatan laporan kasus pelecehan seksual karena kesadaran korban untuk berbicara semakin tinggi. Tips keamanan seperti melalui rute yang ramai, membagikan lokasi real time, dan menyiapkan kontak darurat juga penting untuk mencegah tindak pelecehan seksual. Penyalin Cahaya bukan hanya film, tetapi juga suara terpenting untuk keadilan korban. Terima kasih telah setia mendengarkan kami menyibak tabir Penyalin Cahaya dan realita pelecehan seksual. Oke nih, semoga diskusi kita bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk selalu waspada, empatik, dan proaktif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tungguin keseruan kami lagi. Stay safe dan stay aware. Terima kasih.